Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan. Tidak terasa, 1 bulan, khususnya di bulan April, sudah berlalu dalam penyertaan pimpinan Tuhan yang luar biasa sempurna. Dan kita sekarang berada di minggu awal bulan Mei. Perjalanan kita yang sudah berlalu, tentunya kita mengalami suka dan duka. Dan apapun yang terjadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita mengimani bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik dan sangat baik. Kondisi ini memang belum berkesudahan. Tetapi selaku anak Tuhan, semua kita tidak bisa putus harap. Karena kita masih punya Tuhan. Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa. Yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Situasi boleh berubah. Apapun yang terjadi bisa berganti. Dan itu semua kita alami. Namun yang pasti Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Apapun yang Tuhan izinkan kita jalani, waktu-waktu yang sudah berlalu, kita tetap bersyukur. Penyertaan Tuhan begitu dahsyat. Jalannya sulit untuk kita mengerti, tapi yang jelas rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk bersama-sama mendengarkan suara kebenaran yang adalah firman Tuhan sendiri, yang sebentar selaku hamba Tuhan saya mau sampaikan buat kita semua. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita berdoa terlebih dahulu. Supaya Tuhan melalui rohnya yang kudus, memberikan hikmat kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, yang kami puji, kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang ajaib. Sampai saat ini kami merasakan pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan, berkat Tuhan begitu nyata dalam hidup kami. Bahkan penyertaan Tuhan luar biasa, dahsyat, sempurna adanya. Mengawali bulan yang baru di bulan Mei ini, kami akan mengenang kembali pengorbanan Kristus yang telah dikorbankan di Golgota lewat perjamuan kudus yang sebentar kami bersama-sama akan menikmatinya. Namun sebelumnya ya Tuhan, kami mau dengar suara-Mu melalui hamba-Mu. Urapan-Mu turun atas kami semua, yang diberikan pengertian, pewahyuan khususnya hamba-Mu, untuk menyampaikan kepada semua kami yang mendengarkan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Sehingga dengan demikian, firman yang kami terima dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami sambut berkat Tuhan, penuh ucapan syukur, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hidup ini sesungguhnya adalah pilihan. Kita diperhadapkan kepada dua opsi, dua pilihan. Dan pilihan kita, keputusan kita menentukan warna apa dalam kehidupan yang kita akan jalani hari lepas hari. Ada positif, ada negatif. Ada baik dan tidak baik. Ada kehidupan, ada juga kematian. Kita diperhadapkan realita ini. Ada berkat, ada kutuk.
Mana yang kita akan pilih bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi? Kita menyadari bersama bahwa akhir-akhir ini kita diperhadapkan kepada dua hal yang tentunya kita harus memilih. Di satu pihak ada penutupan jalan tertutup, dan di situ ada kematian. Kematian dari semua lini. Sampai pada akhirnya makhluk hidup, manusia yang tentunya ingin mempertahankan hidup, ingin berjuang untuk hidup. Ini fakta bahwa yang dihadapi ketika memilih hal yang salah, dan itu berakibat fatal. Tapi di sisi lain ada jalan terbuka. Disitulah ada kehidupan. Yang saya maksudkan dari hal ini tadi adalah ketika iblis menutup jalan kita, maka ujungnya adalah kematian. Namun Kristus Tuhan kita membuka jalan, dan Dia sendiri adalah jalan kebenaran, bahkan kehidupan. Dan sini pastinya ketika kita berada pilihan, pintu yang terbuka, jalan yang terbuka, di sana ada kehidupan. Keputusan kita sangat menentukan. Kita mau pilih yang mana? Kalau kita diperhadapkan kepada kutuk dan berkat, semua sepakat, pasti kita memilih namanya berkat. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, untuk mendapatkan sesuatu yang positif, sebutlah seperti tadi yang saya sampaikan, kehidupan, di dalamnya ada berkat, nilai-nilai kekekalan, yang tentunya ini dirindukan, diharapkan oleh siapapun kita. Tapi tidak semudah membalikkan tangan untuk mendapatkan hal itu. Walaupun kita sering mendengar yang namanya anugerah, dan itu kemurahan Tuhan, bukan berarti itu sesuatu barang yang murahan. Diperlukan dari kita sebagai orang percaya menjalani proses kehidupan. Dengan kata lain, kita setia menjalani jalan Tuhan yang Tuhan sudah tentukan buat kita semua. Dan untuk mempertegas apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita masing-masing, sebagai proses kehidupan yang acap kali juga sebagaimana manusia biasa, kita suka menolak. Tapi inilah suara kebenaran yang saya mau sampaikan, khususnya di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar di luar biasa, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kekasih Tuhan, jangan banyak berpikir tentang jalannya Tuhan, karena sulit untuk dimengerti oleh akal pikiran kita yang sangat terbatas ini. Jalanin aja prosesnya.
Jangan banyak protes. Karena kita tahu di balik proses ada progres. Di balik hal-hal yang Tuhan izinkan, pencobaan yang kita alami sesungguhnya tidak melampaui kekuatan kita. Dan ketahuilah, di balik proses ada kebaikan yang Tuhan siapkan buat kita semua. Haleluya. Jadi jalan Tuhan bukan untuk dipikiri, bukan pula untuk dihindari, sehingga kita lari dari kenyataan. Kekasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan mau untuk kita tetap setia menjalani jalannya Tuhan. Sekalipun mungkin penuh dengan onak duri, berliku-liku, kerikil tajam, dan tidak enak kita menjalaninya. Tapi percayalah, di ujung sana ada hal-hal yang Tuhan siapkan buat kita yang terbaik. Ada keberhasilan menanti dalam kehidupan kita. Olehnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, tetaplah setia menjalani jalan Tuhan. Karena hal itu tidak melampaui kekuatan kita. Apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan itu sudah mengukur Bapak Ibu Saudara kemampuan, batas kapasitas kita yang sangat terbatas. Sebagai manusia yang tentunya tidak lebih daripada biasa-biasa. Tetapi kita akan menjadi luar biasa ketika kita menyadari pribadi yang memiliki Allah Roh Kudus di dalam dirinya, dimampukan untuk menjalani proses yang Tuhan izinkan. Jadi sekali lagi saya mau tekankan, Tuhan mau setia menjalani jalan Tuhan. Karena apapun yang terjadi tidak melampaui kekuatan kita. Dan ini perlu kita amenkan. Dan lebih daripada itu Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, terasa berat sekalipun, seakan kita nggak sanggup mengatasi. Sekalipun menurut akal pikiran manusia sangat sulit, berat, tertatih-tatih kita menjalaninya, mustahil. Tapi ingat, kekuatan dan kemampuan Tuhan tidak terbatas. Olehnya betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan kita. Yang selanjutnya, Dia pula lah yang memberikan solusi. Karena dipastikan kita akan kuat menanggung segala perkara sampai akhir menutup mata. Sekalipun di depan mata barangkali masalah kita seperti raksasa, Bapak Ibu Saudara, yang kuat, menurut kita mungkin sulit untuk dihadapi dan diatasi. Namun sadarilah Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya Tuhan yang menyertai kita itu lebih dahsyat dari kekuatan apapun di dunia ini. Bahkan Dia sudah mengalahkan dunia. Bersikaplah optimis, pantang menyerah. Di dalam menjalani hidup, untuk bisa mengalahkan raksasa masalah di depan kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Tuhan Yesus Kristus yang berpihak kepada kita sudah menang. Sekali lagi, sudah menang atas dunia dan maut. Sebab Dia sudah bangkit
bangkit dari antara orang mati. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, tetaplah percaya sampai saat ini bahwa Tuhan dan kuasa-Nya tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah mengabaikan semua doa-doa kita. Bersabarlah untuk terus menjalani hidup dan jangan sedih. Jangan sedih. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Karena apa? Sesulit apapun keadaan kita saat ini, kita punya jaminan Tuhan yang luar biasa. Dan itu melalui Roh-Nya yang kudus ada di dalam kehidupan kita. Kesetiaannya dan kuasa Tuhan di mana segala sesuatu dapat Tuhan lakukan. Tuhan dapat kerjakan seturut dengan maunya dan kehendak-Nya. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidup kita. Sekalipun kenyataan buruk sedang menimpa kita saat ini, yang pasti Bapak Ibu Saudara, dengar baik-baik. Yang pasti, justru kenyataan buruk yang menimpa kita saat ini adalah alat Tuhan yang menggenapi rencananya dalam hidup kita yang tidak pernah gagal. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di dalam Ayub pasal 42 ayat 2. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sola Gracia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar bersama-sama. Pesan Tuhan begitu kuat lewat apa yang sudah kami dengar. Dan biarlah ini tidak berlalu begitu saja. Karena Tuhan mau supaya kami setia menjalani jalan Tuhan. Karena apapun yang Tuhan kerjakan, yang termanis, yang terbaik, terindah dalam hidup ini, kami pastikan apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak melampaui kekuatan kami. Bahkan pasti ada jalan keluar, ada solusinya. Olehnya kami tidak perlu putus asa. Dan kami pastikan kami kuat menanggung segala perkara sampai pada akhir menutup kata. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk firman-Mu, untuk nasihat-Mu. Dan kami boleh diteguhkan, dikuatkan, dan ditolong lewat kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, marilah saatnya kita akan mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus dalam rangka mengawali bulan yang baru, bulan Mei. Biarlah ibadah kita semakin dilengkapi, hidup kita semakin diberkati, karena persekutuan lewat perjamuan kudus ini sesungguhnya bukan hanya merupakan kebiasaan atau tradisi, tetapi kita akan memperingati ulang bahwa Tuhan Yesus sudah dikorbankan, mati menyerahkan nyawanya untuk kita semua, demi pengampunan segala dosa yang kita miliki. Namun sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan berkenan mengurapi semua kita, menguduskan kita semua, dan memberkati perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur mengawali bulan yang baru. Bulan Mei ini adalah anugerah Tuhan. Kami ada di sini adalah kemurahan Tuhan. Sebelum kami melangkah lebih jauh, waktu-waktu ke depan, di bulan Mei ini dan seterusnya, kami mau mengawali bersekutu sehidangan dengan Engkau, menikmati hadirat Tuhan, dan lewat sabda firman-Mu yang sudah kami dengar, dan saatnya tiba kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus
makan tubuhmu, minum darahmu, supaya kehidupan kami memiliki perangai seperti Kristus. Urapanmu turun atas kami yang mengambil bahagian, dikuduskan kami, supaya kami layak menerima perjamuan kudus ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, di mana Tuhan sudah mengampuni kami, menyelamatkan kami, memulihkan dan memberkati kami. Sebagai hamba Tuhan, kami memberkati perjamuan kudus ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati perjamuan kudus ini, sehingga semua kami yang mengambil bahagian diberkati, bahkan boleh menjadi berkat lewat kehidupan kami masing-masing yang sudah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Diperkenan Tuhan untuk menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengambil. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan supaya kita menjadi satu dengan Bapa di surga. Dan darahnya yang kudus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Percaya dan imani yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara, tangan kita semua, ini adalah tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan ganti kita semua. Dengar firman Tuhan yang saya bacakan, yang sepakat dan yang setuju mengimani firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berkata kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Mari kita angkat tubuh Kristus tinggi-tinggi, melebihi kepala kita, sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan. Inilah tubuhnya untuk saya, untuk Bapak Ibu, saudara-saudara kalian. Firman yang berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama angkat cawan yang berisi darah Kristus yang Maha Kudus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya
menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Bapa yang mengaruniakan berkat secara limpah di dalam Kristus Tuhan. Kami menikmati berkat-Mu saat ini. Dalam perjamuan kudus-Mu Tuhan, hidup kami menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan terima kasih. Kami bersyukur untuk berkat yang limpah. Kami naikkan doa syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita sudah ada di penghujung ibadah kita pagi siang hari ini. Tidak ada kata lain kecuali kita bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita berpisah, tentunya kita akan akhiri dengan doa syukur dan doa berkat buat kita semua. Dan pastikan kita akan berpisah satu dengan yang lain, melanjutkan aktivitas kita dengan sukacita, damai sejahtera yang melimpah dari Bapa di surga. Mari kita berdoa dan mengakhiri ibadah kita dengan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Di penghujung ibadah kami Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan sudah beracara di dalam ibadah mengawali bulan Mei ini. Dan biarlah waktu-waktu ke depan, seiring dengan doa kami, Tuhan terus memimpin, memelihara dan menyertai kehidupan kami. Karena kami menyadari tanpa Tuhan, kami tidak bisa buat apa-apa. Kami pertaruhkan roh, jiwa, tubuh, totalitas hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, Allah yang penuh kemurahan, penuh kasih, dan terus mendampingi, menyertai dalam perjalanan hidup kami. Allah Immanuel beserta dengan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Akhirnya kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kembali melanjutkan aktivitas kita sesuai dengan panggilan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Mari arahkan hatimu, pandang kepada Kristus dengan iman, seraya tangan kita menadah, dan terimalah berkat Tuhan untuk setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia, akan memelihara hati dan pikiran kita. Anugerah dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus lewat persekutuan Roh Kudus senantiasa menghibur, menguatkan, meneguhkan, bahkan menyertai langkah-langkah kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput para saleh-Nya. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Sola. Aku percaya